طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas sebuah materi yang ini memang tidak asing dalam dunia ekonomi syariah, terutama para pelajar-pelajar atau yang mengenyam pendidikan yang ada syariahnya. Karena memang kalau kita lihat ya, maqasid syariah ini bukan hal yang baru. Ini adalah sebuah ilmu yang telah dicetuskan. Nanti mungkin kita ulas sedikit sejarahnya, tetapi di sekarang ya, terutama di salah satu universitas yang berada seperti di Hamad bin Khalifah University, itu jurusan ini sudah menjadi prodi khusus, jadi sudah menjadi jurusan. Nah, kalau di Indonesia nih sampai per 2023 nih belum ada ya, mungkin yang terbaru ini saya belum dapatkan juga ya, jadi jurusan atau mungkin konsentrasinya saja misalkan maqasid syariah. Tapi kalau di beberapa jurusan di Timur Tengah ya, baik itu di Al-Azhar Syarif, di Ummul Qura, di Islam Madinah dan yang lain sebagainya, itu sudah ada jurusan maqasid syariah. Nah, sekarang sudah menjadi disiplin sebuah ilmu. Bahkan nanti ulamanya yang terkenal itu memang ulama-ulama yang luar biasa. Nah, kita lihat perjalanan daripada maqasid syariah itu, embrio-embrionya itu dimulai tentu karena memang sumbernya itu dari Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah, di mana sunnah itu menjadi penjelas atas ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal. Nah, ini memang mau disebut berat kajiannya karena memang mengkaitkan dengan kajian usul fikih, tapi semoga nanti bisa kita cerna bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Maqasid syariah, pembahasannya itu ada, ulama mencetuskan, ulama-ulama itu nempel dengan ilmu usulul fiqh. Nempel dengan ilmu usulul fiqh. Contoh misalkan ada sebuah ilmu yang baru ya, di masa sekarang yang sudah dikhususkan seperti fikih muamalah. Zaman dahulu ya, di zaman para ulama-ulama aslafun as-saleh, kemudian maju kepada ulama-ulama abad pertengahan sampai ke abad sekarang, sampai mu'asirah. Dulu istilah muamalah itu banyak. Jadi bukan hanya fikih yang membahas tentang ekonomi, keuangan, transaksional, bisnis, dan yang lain sebagainya, tapi munakahat masuk ke dalam muamalah. Faraid masuk ke dalam muamalah. Bahkan tasawuf atau tazkiyatun nafas itu pun masuk ke dalam muamalah. Kenapa dikatakan begitu? Karena ulama menyebutkan fahuwa muamalatun nas ma'arabbih, karena ilmu tersebut berkaitan dengan muamalahnya seorang hamba dengan Rabbnya. Kemudian semakin diperkecil ilmu tersebut agar skupnya lebih spesifik lagi, sehingga dikenal dengan fikih muamalah yang telah kita pelajari bersama. Nah, begitupun dengan maqasid syariah. Maqasid syariah, kalau kita lihat para ulama-ulama yang terkenal itu sudah banyak mencetuskan. Kita ambil misalkan walaupun memang di dunia di dunia bukan hanya Islamic Studies ya, bahkan karena memang pengkaji daripada Islamic Studies ini bukan kita orang Islam saja, orang-orang yang ada di negara-negara Barat pun mereka mempelajari ini. Seperti misalkan contoh misalkan ada kitab karangan Imam Al-Ghazali, namanya kitab Ihya Ulumuddin. Nah, itu di Amerika itu dikaji bagaimana kedalaman maknanya, bagaimana kemudian pendekatannya secara epistemologi dan yang lain sebagainya, itu dikaji terus sampai sekarang. Nah, kalau kita ya sering baca itu ya. Nah, dari maqasid syariah itu pernyataan awal yang dicetuskan oleh para ulama, karena memang ini perlu kita pahami, saya tekankan lagi. Contohnya misalkan Bapak Ibu sekalian, kan sekarang dalam bahasa Arab itu ada ilmu nahwu, ada ilmu sorof, ada ilmu balaghah. Itu di zaman Rasul itu kan tidak ada. Ada seperti misalkan penamaan hadis, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Itu di zaman Rasul ada atau enggak? Enggak ada. Itu adanya di masa setelah tabi'ut tabi'in.
yang kemudian dicetuskan nanti oleh Imam Al-Bukhari dengan standarnya yang sangat tinggi sekali, oleh Imam Muslim. Ya, makanya suka keder juga tuh. Ada misalkan orang yang bertanya, itu kok Imam Syafi'i tidak meriwayatkan dari Imam Bukhari? Ya, Tuhan Imam Syafi'i tidak bertemu. Nah, kalau dicari mata rantainya, Imam Syafi'i itu bukan hanya sanadnya kepada Rasul saja, tapi memiliki darah yang bertemu kepada bin Abdul Manaf dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting mempelajari alur bagaimana ilmu itu berkembang. Setelah itu, tadinya hadis itu asalnya hanya sahih dengan dhaif saja. Kemudian datang ulama setelah Imam Bukhari yang bernama Abu Isa At-Tirmidzi, mengeluarkan ini hadis ini derajatnya dhaif, tapi banyak syawahid yang lainnya yang menguatkan sehingga dia menjadi hadis yang hampir menjadi sahih. Akhirnya diambil tengah-tengahnya, namanya hadis hasan, gitu. Itu dan yang lain sebagainya. Mana perkembangan dengan ilmu. Al-Quran yang kita baca sekarang sudah ditashih oleh Kementerian Agama, udah enak banget bacanya. Kalau dulu Al-Quran, bahkan kalau kita lihat surat Rasulullah kepada raja-raja yang lain, itu nggak ada titik, nggak ada fathah, nggak ada syakalnya. Bisa dibayangkan betapa kedernya kita kalau misalkan antara huruf yang sama antara fa dengan qaf, apalagi huruf yang ya, ba, ta, tha itu sama semua, bagaimana cara kita membacanya. Tapi kemudian diberikanlah kemudahan oleh Sayyidina Ali mengutus kepada Abu Aswad Ad-Du'ali, ini kalau kayak begini agak keder nih, gitu. Nah, kemudian sampailah berkembang. Nah, ilmu maqasidus syariah itu secara penulisannya dia dicetuskan oleh Imamul Haramain. Imamul Haramain, walau sebelumnya dalam buku-buku yang memang tidak tersusun secara tartibi seperti Al-Aiz bin Abdus Salam, ya, kemudian imam-imam sebelumnya, para ulama-ulama terkemuka, nah dicetuskan oleh Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain itu nama aslinya adalah Abul Ma'ali Al-Juwaini. Jadi beliau itu adalah rektor salah satu universitas Islam tertua di dunia, namanya An-Nizamiyah. Nah, dari situ yang ada di Nisapur, ya di daerah Baghdad, ya. Nah, itu universitas yang melahirkan para ulama-ulama. Dalam kitabnya Al-Burhan fi Usulul Fiqh, nah beliau di situ mencetuskan tentang bagaimana tujuan daripada syariat maqasidus syariah, tak lain dan tak bukan itu ada dua. Yang pertama adalah jalbul masalih, kemudian darul mafasid. Makanya ada kaidah kan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Karena mau tidak mau memang usul fikihnya nempel. Sekalipun ulama di akhir, ya, seperti misalkan lewat masa tahun 1000-an, seperti Thahir ibn Ashur, ya, pengarang kitab At-Tahrir wa Tanwir, itu ingin menjadikan ilmu ini kalau bisa terpisah saja dari usul fikih. Tapi kata ulama yang lain, nggak bisa dong. Karena bagaimana menganalisis sebuah ayat yang kemudian kepada hukum-hukum yang belum dijelaskan pada masa Rasul, belum dijelaskan belum ada pada masa sahabat, kemudian dibahas ke konteks sekarang, ini bagaimana cara mencarinya kalau tidak menggunakan usulul fiqh. Makanya berperan di situ ilmu usulul fiqh, usul fikih dan yang lain sebagainya. Nah, kata Imam Al-Juwaini, tujuannya itu adalah darul mafasid dengan jalbul masalih. Bagaimana dengan adanya tujuan syariat atau maqasidus syariah itu, yang pertama adalah menghindari mafasid, kerusakan-kerusakan, dan kemudian jalbul masalih, menarik kemaslahatan, ya. Makanya alhamdulillah nih, kebetulan pas nih di sini BSI ada namanya BSI Maslahat. Ya, itu bagian daripada tujuan. Nanti dari maslahat dikaitkan dengan kaidah fikih, itu ada yang disebut dengan maslahah mursalah. Dari Imam Al-Juwaini itu turun kepada muridnya yang terkenal, ya, yang tadi sudah saya sebutkan, ya, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu punya kitab namanya kitab Al-Mustasfa. Ini Al-Mustasfa pakai shad, Pak. Kalau pakai shin artinya rumah sakit, beda itu antara shin dengan shad, ya. Nah, makanya penting juga ini belajar makharijul huruf nih.
Saya mudah-mudahan di sini ada pelajaran tahsin atau bapak ikut di tempatnya ya Pak ya, karena ini sangat penting sekali. Nah, Al-Mustasfa, beliau mencetuskan di situ tentang maqasidus syariah. Makanya konsep di dalam ekonomi syariah seperti konsep maslahah dan konsep falah ya, itu dicetuskan oleh beliau sampai kemudian saya mendapatkan oleh salah satu guru kami ketika di S2, saya diberikan sebuah buku yang bukunya itu berjudul Economic Thought of Al-Ghazali. Ternyata buku itu dikarang oleh King Abdul Aziz University, jadi ada laboratorium. Buku itu diambil daripada kitab Al-Mustasfanya Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin di jilid-jilid terakhirnya Imam Al-Ghazali. Itu dibahas tentang bagaimana sistem pengaturan ekonomi yang dicetuskan oleh Imam Al-Ghazali. Begitupun imam yang lainnya, seperti misalkan Ibnu Taimiyah, bukan hanya fokus ke dalam masalah ibadah saja. Beliau punya kitab ya namanya Qawaid An-Nuraniyah. Itu kita pelajari ketika di kampus Muhammad bin Saud Islamic University. Kita pelajari itu Qawaid An-Nuraniyah, bagaimana memperhatikan teori-teori pasar, permintaan. Itu dicetuskan luar biasa ulama-ulama tersebut. Nah, kemudian dari Imam Al-Ghazali itu turun lagi kepada imam-imam yang lainnya. Nah, di antaranya yang terkenal sampai kemudian disebut sebagai Abul Maqasid, bapaknya Maqasidus Syariah ya. Namanya Abu Ishaq Asy-Syatibi. Namanya Abu Ishaq Asy-Syatibi atau dikenal dengan Imam Asy-Syatibi. Dalam karangannya yang terkenal yaitu kitab Al-Muwafaqat. Nah, kitab Al-Muwafaqat itu yang lebih daripada 300 halaman mencetuskan konsep-konsep usul fikih, tetapi kemudian diselipkan tentang maqasid asy-syariah. Nah, di sini kita lewati saja studi maqasidus syariah. Nah, kemudian kita lihat di sini maqasidus syariah. Sebelum di sini kita kesini dulu. Maqasid dengan syariah. Ini saya tidak biasa menggunakan laptop ini nih. Maqasidus syariah. Nah, kita lihat ya. Nah, definisi maqasid. Karena maqasid ini dia adalah bentuk jamak daripada maksad atau maksid yang artinya adalah tujuan. Saya materinya sudah share ke DKM ya. Ini saya ambil dari beberapa kitab dan artikel secara ringkas. Kalau bapak-bapak mau, bapak ibu mau, tinggal di share aja nanti sama DKM ya. Nah, maqasid adalah jamak daripada maksad atau maqsid. Wa hiya mushtaqatun minal fi'li qasada. Nah, kita lihat terjemahannya di sini. Definisi maqasid ya adalah bentuk jamak dari maksad, berasal dari kata kerja qasada. Ya, dalam bahasa Arab kata ini memiliki beberapa makna. Artinya lurusnya jalan. Ya, seperti dalam Quran surat An-Nahl ayat 9. Ya, kemudian moderasi dan keadilan, kemudian niat dan tujuan. Nah, ini secara bahasa kita juga paham. Memang ini kata serapan. Kalau kita urut misalkan maksud dan tujuan, maksud itu berasal dari bahasa Arab. Makanya banyak sekali kata-kata serapan yang diambil dari bahasa Arab. Ya, seperti misalkan majlis permusyawaratan rakyat, itu majlis bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab, rakyat dari ra'iyah bahasa Arab. Nah, banyak sekali kata-kata serapan tersebut. Nah, dari kata maksud tadi kemudian muncullah sebuah istilah ya. Muncullah sebuah istilah ya. Ini saya mohon maaf susah pakai yang ini, saya buka yang saya aja deh. Biasanya susah Bapak Ibu sekalian. Nah, muncullah istilah dari maqasid tadi. Dari maqasid tadi secara terminologinya di sini diketahui bahwa definisi istilah maqasidus syariah ya abbaru anha bi alfaz bitu al umur bi maqasidiha muradus syari asrarus syariah al istislah. Nah, ulama-ulama dahulu memasukkan maqasidus syariah atau tujuan-tujuan syariat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan? Karena memiliki tujuan yang tujuannya adalah limasalihil ibad. Jadi walaupun disebut istilahnya adalah taklif, kan taklif itu adalah taklifus syariah. Kita adalah orang-orang yang mukallaf. Mukallaf itu artinya akil ditambah baligh.
Kalau akil, alhamdulillah kita sudah bisa membedakan mana hitam, mana putih, ya. Yang bulat-bulat misalkan, mana kacang sukro misalkan, mana yang pupnya kambing, kan itu sudah bisa kita bedakan, ya. Alhamdulillah. Kemudian kita juga telah bulugh, telah mencapai balik, maka jadilah kita seseorang yang mukallaf. Nah, ketika kita mengetahui pembebanan taklif syariah tersebut, kita ketahui apa hikmah yang dicetuskan. Walaupun memang kalau kita lihat di dalam ibadah itu ada yang kemudian ada yang bisa dicari, ada yang tidak. Misalkan contoh rakaat salat. Ketika kita melihat rakaat salat di waktu zuhur 4, asar 4, maghrib korting 1 jadi 3. Kemudian naik lagi ke isya jadi 4 lagi, ke subuh jadi 2 lagi. Kalau misalkan di antara kita, aduh saya ini kayaknya ngerasanya masih kurang ini. Kalau subuh ini, saya pengen 4, akhirnya dia usolli fardhu subhi 4 raka'atin. Nah, ini akan menjadi tidak sah. Ya, ini tidak sah. Makanya sebelum sholat subuh tersebut ada sholat qobliyah subuh. Yang kemudian ini pahalanya sangat luar biasa. Raka'atani fi qabla subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Begitupun dengan sholat zuhur ada qobliyah dan ba'diyahnya. Nah, di dalam maqasidus syariah kalau kita gali, qobliyah itu muqaddimah, ba'diyah itu adalah mukammilah. Mukammilah itu pelengkap. Jadi kalau misalkan kita praktekkan ketika kita akan sholat, kita sholat qobliyah terlebih dahulu, itu untuk memantapkan hati kita bahwa untuk menyambut sholat yang fardu tadi, kita telah dimulai dengan sholat sunnah tadi. Ketika kita mulai sholat fardunya tadi, kita dalam keadaan paripurna. Begitupun ketika kita merasa khawatir ada kekurangan di dalam sholat-sholat kita, maka kemudian kita sholat ba'diyah itu menjadi mukammilan, di mana sunnah tersebut yang mengiringi antara muqaddimah dengan mukammilan, antara prolog dan juga pelengkap daripada sholat kita. Nah, di sini disebutkan di dalam maqasidus syariah, istilahnya ulama dahulu tadi mendefinisikannya dengan kaidah-kaidah. Nah, kemudian menurut Imam Asy-Syatibi, pengarang kitab Al-Muwafaqat, ya, sampai sekarang itu digunakan. Beliau bermazhab Maliki, ya. Jadi kalau memang sudah kaidah ini, ya, yang penting core tujuannya, karena tujuannya itu adalah sama-sama akur nanti di masyarakat. Kadang kalau yang tidak akur itu ketika bacaannya itu hanya satu, misalkan Fathul Mu'in saja, padahal di atasnya masih ada Fathul Wahhab, ya, masih ada Mughni Al-Muhtaj dan yang lain sebagainya, apalagi Muqaranatul Madahib, perbandingan madhab. Nah, Imam Syatibi ini beliau bermazhab Maliki, ya. Syatibi ini bahasa Inggrisnya Sativa, ya, berasal dari Sativa, daerah-daerah yang dekat Cordova sana. Seperti Imam Qurtubi itu dari Cordoba, ya, Cordoba. Nah, beliau mengatakan bahwa hadhihi syari'atu wudi'at li tahqiqi maqasid syari' fi qiyami masalihim fid din wa dunya fil ajil wal ajil ma'an. Ya, sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat secara bersamaan. Makanya tidak dipungkiri kita ketika berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kita yakini bukan hanya di dunia saja, ya. Kita hitunglah misalkan umur kita, ya, ada daripada orang tua kita umurnya 60. Ya, kita tidur itu 6 jam, Bapak Ibu sekalian. Berarti 6 jam itu seperempatnya, ya. Seperempat dari 24 jam. Nah, kalau usia seseorang itu adalah 60 tahun, seperempatnya berarti 15 tahun dipakai buat tidur doang itu. Nah, dipakai buat tidur doang. Ditambah kemudian sama macet nih. Kalau kita kena macet Jakarta, ditambah lagi itu. Ditambah lagi sama usia akil balik kita makin berkurang lagi itu. Ya, dan seperti itulah, ya. Nah, di sini tujuan daripada syariat itu mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat secara bersamaan. Kemudian Imam Syatibi juga mengatakan al-ahkam masyru'atun li masalihil ibad. Hukum-hukum yang disyariatkan itu dimaksudkan untuk kemaslahatan hamba. Jadi tujuannya adalah kemaslahatan
hamba tersebut. Nah, di sini banyak ya istilah-istilah yang dicetuskan oleh para ulama ya. Nah, kita langsung kepada yang berikutnya, yaitu definisi daripada syariah ya. Definisi daripada syariah di sini di bawahnya ya. Nah, syariah, ta'rif syariah ya. Disebutkan bahwa annaha tutlaqu 'inda ulama fil asli 'ala ma sanallahu ta'ala li ibadihi min ahkami aqaidiyah wa amaliyah aw khuluqiyah. Para ulama pada awalnya mendefinisikan syariah sebagai seluruh ketetapan Allah yang mencakup hukum akidah, hukum praktis ya atau amaliyah atau fikih kita, dan kemudian hukum moral atau akhlak. Makanya dikenal dengan akidah ya, syariah dengan akhlak ya. Ini ada di dalam hadis Jibril. Nah, namun dalam penggunaan kontemporer, istilah syariah lebih sering merujuk khusus pada hukum yang praktis yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara bahasa, syariah itu artinya dia berasal dari kata syir'ah. Syir'ah itu adalah mata air yang terus mengalir dan tidak terputus. Ini luar biasanya bahasa Arab ya. Spill sedikit tentang bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian. Bahasa Arab itu dia lebih daripada 7 juta kata. Jadi kalau misalkan kita lihat bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang sekitar 700 sampai 800 ribu, bahasa Arab itu lebih daripada 7 juta kata. Bahkan ada ulama yang menyebutkan sampai belasan juta kata. Berarti bahasa Indonesia itu seperberapanya. Makanya di dalam bahasa Arab, penggunaan untuk menunjukkan kepada hewan yang kita sebut sebagai unta itu lebih daripada 50 kata. Ada penggunaan kepada binatang yang mirip, yang seperti harimau, itu lebih daripada 20 kata. Ya, bahkan kalau kita kan kuping, kemudian daun telinga. Kalau di bahasa Arab ini disebutkan yang bagian atasnya disebut apa, pertengahannya apa, bawahnya apa, ini agak naik sedikit apa, itu disebutkan sangat komplit sekali. Nah, syariah secara bahasa diambil dari kata syir'ah. Syir'ah itu adalah mata air yang tidak terputus. Makanya seakar kata ini ya, misalkan juga dalam berkaitan dengan kata berkah ya, berkah. Kita pahami berkah itu, para ulama bahasa mengambil dari kata birkah. Birkah itu adalah tempat yang ada di padang pasir ya, adalah satu air yang ada di padang pasir ya, yang kemudian memberikan kebaikan yang banyak. Kalau istilah kamusnya disebut sebagai apa, Pak? Ada kubangan air di tengah-tengah, oase, Pak ya. Oase. Nah, itu berasal dari kata berkah yang disebut sebagai birkah. Sehingga dalam istilah bahasa Arab, ketika satu penggunaan itu digunakan secara filosofis dan epistemologisnya pun dia memiliki akar yang sangat kuat sekali. Nah, kemudian lanjut kita percepat yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan maqasidus syariah ya. Nah, tujuan daripada maqasidus syariah ya, ada yang disebut sebagai al-kulliyah al-khams ya, atau maqasid al-kulliyah, 5 pokok utama ya menurut Imam Asy-Syatibi. Sebelumnya telah didahului oleh Imam Al-Ghazali ya. Nah, beliau menuliskan, walaupun nanti di sini dilihat apakah susunannya betul seperti ini, hifzuddin menjaga agama dulu, kemudian hifzun nafas menjaga jiwa, kemudian ada hifzul aql menjaga akal, kemudian ada hifzun nasl menjaga keturunan, kemudian hifzul mal menjaga harta. Ternyata masih ada khilaf juga di antara para ulama. Seperti Syekh Ali Al-Ghumu'ah, beliau menyebutkan yang pertama harus ada itu adalah hifzun nafas. Agama tidak akan berdiri kalau nggak ada jiwa-jiwanya, kalau nggak ada manusianya. Baru setelah nafas tadi menyebutkan beliau, kemudian yang kedua akal juga. Kalau ada jiwa manusia doang tapi nggak punya akal, bagaimana agama tersebut bisa berdiri? Nah, itu masalah khilaf lah, kita tidak perdebatkan itu. Nah, sehingga 5 pokok utama maqasidus syariah itu adalah tadi, pertama adalah menjaga agama, hifzuddin, kemudian menjaga jiwa, hifzun nafas, kemudian menjaga akal, hifzul aql, kemudian menjaga keturunan, hifzun nasl, kemudian yang berikutnya menjaga harta atau hifzul mal. Nah, ada ulama yang memasukkan, misalkan, kenapa tidak dimasukkan hifzul id, menjaga kehormatan?
Kata ulama yang lain, kehormatan itu sudah masuk ke dalam nasal, ke dalam keturunan. Contohnya bagaimana? Misalkan ada seseorang, ya, fulan A, dia punya anak, misalkan anaknya itu B namanya. Kemudian anaknya itu waliyadzubillah mengkonsumsi ya narkoba atau miras. Kemudian dia jalan sambil teler, ya. Kemudian dia masuk ke kubangan gorong-gorong, masuk ke selokan gitu. Di selokan itu kemudian dia ditarik, kan yang ditanya namanya siapa, gitu. Tinggal di mana? Anak siapa? Kan anak siapa itu berkaitan dengan kehormatan keluarganya. Kamu anak siapa? Oh, anak si ini. Ya, mohon maaf lah, kita lihat kasus-kasus misalkan di di Indonesia, ya, yang bagaimana seorang anak ya membuat malu orang tuanya, itu masih sangat banyak sekali, ya. Nah, ini ya 5 pokok utama daripada maqasid syariah, ya. Nah, kemudian maqasid syariah ini memiliki 3 tingkatan. Ya, tingkatannya itu yang pertama disebut sebagai ad-daruriyah atau tingkatan primer. Ya, ini dalam istilah ekonomi juga ya dikenal dengan primer. Kemudian al-hajiyat ya sekunder. Kemudian at-tahsiniyat atau tersier sebagai penyempurna. Nah, kalau tingkatan ini harus diutamakan. Yang pertama adalah ad-daruriyat dulu. Bagaimana yang primer dulu? Kemudian setelah itu baru yang sekunder. Ternyata kita masih mampu untuk yang tersier, tahsiniyat, maka kemudian itu kita digunakan secara tartibi, ya, secara tertib. Ya, misalkan beginilah, kita pengen makan gitu, ada nasi, ada tempe, ada tahu, ada telur gitu. Nah, itu sudah menjadi primer. Kemudian kita pengen enakan lagi lah, makan sama sarden gitu, makan sama sarden gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita pengen lebih enak lagi, makan sama misalkan sama steak misalkan. Pengen steaknya di sini. Habis makan dari steak ini harus ada cemilannya ini. Ya, kalau memang kita mampu gitu kan, dan memang itu menjadi makanan dengan nutrisi yang baik, ya mengapa tidak? Ya, fa bi ni'mati rabbika fahadits. Ya. Nah, makna fahadits itu dan atas nikmat Rabbmu, bukan fahadits artinya hanya sebatas ceritakanlah, tapi manfaatkanlah. Karena dalam hadis ya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba ketika dia diberikan nikmat dia menggunakannya. Misalkan kita ini punya uang ya, dapat bonus gitu kan, kemudian kita beli baju yang kita suka, harganya itu ternyata mahal tapi kita suka dan cocok misalkan gitu. Nah, ketika kita menggunakan itu, bahkan tujuannya bisa mulia. Kita menggunakan baju ini agar terlihat bagus oleh orang-orang gitu ya. Ini semata-mata aku mensyukuri nikmatmu ya Allah gitu. Nah, ketika diniatkan seperti itu, pahala terus tuh baju dipakai. Apalagi kita misalkan beli sarung, beli apa, kita gunakan untuk kemudian sholat. Nah, baju yang Bapak pakai kemudian sampai sekarang sholat ya ini, nah itu pun menjadi bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira inilah maqasidus syariah yang sekarang dalam dunia industri keuangan, ekonomi, dan yang lain sebagainya sudah dicetuskan. Salah satu profesor yang terkenalnya di dunia ini ada namanya Profesor Dr. Jasr Auda. Ya, beliau banyak memberikan sebuah insight berkaitan dengan maqasidus syariah, membawa daripada keulamaan klasik sampai kepada era yang modern. Karena memang kaidah yang kami sangat ingat betul ya daripada Mbah Hasyim Asy'ari itu ya luar biasa. Beliau selalu menyebutkan al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah, menjaga tradisi keilmuan terdahulu yang baik, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil konsep-konsep baru sekarang yang lebih baik lagi. Jadi kita menggunakan kaidah-kaidah tanpa melupakan jasa para ulama-ulama aslafun salih. Itu sebagai pengantar terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, karena memang kaidahnya masih sangat banyak sekali ya. Hifzul Matul belum kita bahas. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Barangkali jika ada pertanyaan mungkin 1 atau 2. Tidak ada, berarti kita ucapkan hamdalah Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat.